Kisah tentang salah satu dari 13 pahlawan bintang zodiak yang terpilih menjadi kontraktor zodiak ke-13, yaitu Ophiuchus. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di sini. Terlihatlah Lee Gun dan Sung Jae mengunjungi sebuah restoran mewah. Mereka memesan makanan dengan porsi yang sangat luar biasa. Sung Jae mengkhawatirkan keadaan dompet dari Lee Gun. Namun di sini Lee Gun menyampaikan jika tenang saja, dia telah memungut suatu benda dari murid Aquarius yang kabur tadi. Benda itu seperti lencana yang gunanya seperti kartu kredit bebas hambatan. Lalu tiba-tiba datanglah Choi Sung Hyuk menyapa dari belakang. Dia ingin bergabung satu meja dengan mereka. Lee Gun menyadari jika itu adalah atasan yang selalu mengganggu Sung Jae. Dia membujuk Lee Gun untuk join ke kelompok Gemini dengan iming-iming sebuah relik milik Lee Gun yang akan dilelang di sebuah pelelangan. Dengan mulut yang masih belepotan dengan es krim, Lee Gun pun setuju untuk menemani Choi Sung Hyuk ke pelelangan yang diselenggarakan. Pelelangan akan diadakan di atas langit, kota kastil melayang drachma. Terlihatlah menara dan kota yang sangat megah di atas langit. Lalu, terlihat Saint Aquarius di salah satu kamar yang sedang ketakutan karena firasat buruknya. Saint Leo pun juga berada di sana dan sedang menunggu acara lelang dimulai. Terlihat di sini jika Sophie secara tidak langsung ingin berlindung di belakang Stephen karena dia ketakutan dengan firasat buruknya jika Lee Gun telah kembali. Saat Sophie termenung, dia tiba-tiba melihat Hugo berjalan dan juga menghadiri lelang sebagai tamu undangan. Hugo sepertinya sedang mencari Lee Gun yang memang sangat menyukai tempat yang banyak relik seperti ini. Tampak Sophie menyapa Hugo tiba-tiba. Dia menggoda Hugo karena mulai terlihat tua, tidak sepertinya yang masih tampak muda. Sophie mulai memprovokasi Hugo tentang istrinya yang saat ini belum diketahui keadaannya dan mengancam jika dia akan kehilangan anaknya juga karena tidak kebecusannya. Hugo pun marah dan tampak ledakan terjadi. Mereka berdua sedikit bersinggungan dan mengeluarkan sebuah skill. Namun terdengar suara dari belakang. "Woi, Hama." Dengan satu jentikan dari Lee Gun ke arah kening Aquarius, seketika membuatnya pingsan. Lee Gun mempertanyakan mengapa Hugo ada di sini. Apakah dia seorang penguntit yang sedang mengawasinya? Hugo berkata, mengkhawatirkan tingkah laku Lee Gun yang seenaknya sendiri. Lee Gun sosok yang sangat ganas dan brutal. Sophie membayangkan Lee Gun dengan definisi yang sangat buruk. Karena memang Lee Gun memiliki fisik yang hancur berantakan karena pertarungan, memiliki kepribadian kasar dan ganas, membuat Sophie menjadi tidak nyaman dengannya. Suatu ketika 20 tahun yang lalu terlihat Lee Gun yang menerobos masuk ke rumah Sophie. Lee Gun menanyakan ke Sophie, apakah dia ingin mati? Lee Gun marah terhadap Sophie yang menganggap dia sangat busuk dan egois. Dia membiarkan orang-orang yang telah menyelamatkan dan melindunginya saat terjadi serangan monster. Padahal dia berjanji akan menyembuhkan mereka ketika sudah pulang dengan selamat. Diseretlah Sophie untuk mengobati para korban-korban yang telah mengorbankan bagian-bagian tubuhnya untuk keselamatan Sophie. Namun Sophie membantah Lee Gun dan mengatakan mereka semua harusnya bangga telah mati untuk melindungiku. Ya, mendaratlah seketika satu tamparan dari Lee Gun untuknya. Karena memang Lee Gun tak pernah peduli dengan gender seseorang, yang pada akhirnya Sophie dipaksa untuk mengobati para korban hingga jatuh pingsan. Itulah awal mula Sophie bisa membenci Lee Gun sekaligus takut kepadanya. Terbangunlah dia dari pingsannya. Terikatlah dia di atas kursi, serta di depannya sudah ada Lee Gun yang menyapanya. Sophie ingin melepaskan diri dengan cara yang licik dan meminta bantuan ke Stephen Saint Leo. Namun, dicitaklah kepala Sophie oleh Lee Gun. Lee Gun merasa aneh dan memandangi tangannya. Dengan sangat senang Sophie merasa menang, karena Lee Gun akan meleleh dan mati karena terkena cairan racun yang ada di tubuh Sophie. Di bayangan Sophie,
Legun akan mati dengan cara meleleh dan sangat mengenaskan. Namun Legun langsung pulih total dengan regenerasi tidak normalnya. Sophie pun hanya bisa ternganga saat melihat hal tersebut terjadi. Dia merasa terhina karena dia itu seorang healer, namun Legun memiliki regenerasi yang melampaui skill miliknya. Itu sudah bukan disebut regenerasi lagi, namun sebuah cheat. Lalu terjadilah penyiksaan dari Legun kepada Sophie. Tidak peduli lelaki ataupun perempuan, Legun adalah ahlinya dalam mengajar seseorang. Hugo sedikit terkejut karena sekilas terlihat Divinity Legun meningkat hanya dengan sentilan di kening Sophie. Legun melihat notifikasi jika Divinity-nya naik dan dia meminta sistem menjelaskan kembali kepadanya. Sistem menjelaskan kepadanya dan setelah mengerti, Legun pun merasa senang karena dia bertambah kuat. Smartphone milik Legun berdering dan memberitahukan jika lelang akan dimulai. Dan dia berpamitan kepada Hugo akan pergi dan berpesan kepada Hugo untuk membereskan kekacauan yang sudah dibuat Legun di sini. Setelah Legun keluar beberapa saat, Steven pun datang di kamar itu, lalu menemukan Sophie terikat dan di sebelahnya ada Hugo. Di sini kesalahpahaman pun terjadi kembali antara Hugo dan Steven. Terjadi sedikit obrolan antara Hugo dan Stephen Marker, yang pada intinya Stephen beraliansi dengan Sophie. Dia menjadi bodyguardnya saat di Drachma ini, karena dia juga memiliki beberapa urusan yaitu menghadiri pelelangan. Dan Hugo pun juga memiliki urusan di Drachma ini. Stephen beranggapan jika Hugo akan mencari item milik Legun yang akan dilelang. Hugo pun tahu alasannya sekarang, mengapa Stephen sampai ada di sini dan ingin mengikuti pelelangan. Bertanyalah Hugo kepada Stephen, apakah kau masih hobi memungut barang-barang milik Legun? Sambil flashback menceritakan jika dulu Stephen benar-benar dipermalukan oleh Legun. Shane yang dikira paling kuat, dia telah kalah dari Legun. Kemarahan Stephen pun semakin menjadi-jadi, aura yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Hugo sudah mengira Stephen selalu berapi-api jika membahas tentang Legun. Terjadi sedikit pertarungan yang pada akhirnya tangan Hugo dicengkram dengan sangat kuat oleh Stephen, dan sepertinya akan dipatahkan oleh Stephen. Namun, ada seorang murid dari Stephen memberitahukan jika Saint Gemini telah membeli semua relik dari Legun. Stephen melepaskan tangan dari Hugo dan meninggalkannya bersama Sophie di sana. Terlihatlah di ruang VIP Gemini membeli semua barang yang ada di lelang. Ternyata di dalam kamar VIP tersebut terlihatlah Sun Jae, Choi Sung Hyuk, dan Legun yang sedang menikmati acara pelelangannya. Choi Sung Hyuk mengatakan jika Legun dapat membeli segala hal saat ini. Di sini Choi Sung Hyuk memerintahkan Sun Jae untuk membayar semua minuman yang telah diminum oleh Legun. Namun, Legun dengan cepat berkata jika sudah membayarnya dengan black card milik Choi Sung Hyuk ini. Choi Sung Hyuk heran bagaimana caranya dia mengambil black card-nya tanpa dia menyadarinya. Dia tetap bersabar karena Legun adalah seorang rookie yang sudah membunuh Spider Queen. Choi Sung Hyuk kembali dengan topik utamanya yang ingin membujuk Legun untuk masuk ke kelompok Gemini. Namun di sini Choi Sung Hyuk menggunakan cara yang licik dengan mengeluarkan sebuah skill yang dapat mengontrol pikiran seseorang. Dia menawarkan segala keuntungan ketika join di kelompok Gemini. Legun tertawa terbahak-bahak dan sangat keras mengetahui jika dia dipaksa untuk menjadi penjilat dari Saint Ampas. Lalu, terdengar seorang pelayan mengantarkan barang lelang yang dimenangkan oleh Legun. Choi Sung Hyuk panik, karena dia tahu barang itu menjadi incaran dari Stephen Marker, sang Saint Leo. Dan benar saja, terjadi ledakan di depan pintu. Stephen memaksa masuk ke dalam. Dengan wajah kesalnya, dia mencari orang yang sudah mengambil barang incarannya. Legun baru tahu jika Stephen lah yang mengincar reliknya. Choi Sung Hyuk meminta maaf karena kesalahan rookie-nya. Jadi Stephen kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barang tersebut. Dia berjanji akan mengembalikan kepada Stephen.
Stephen pun setuju dengan perkataan Choi Sung Hyuk. Di sini Stephen berusaha memeras kelompok Gemini dengan ancamannya karena berani-beraninya menyentuh barang incarannya. Jadi mereka harus tetap membayarnya lalu memberikannya kepada Stephen secara gratis. Namun dengan santai Legun menyuruh mereka diam. Karena dia telah memenangkannya, maka barang itu jadi miliknya. Mereka tak berhak atas barang yang dimenangkannya. Jika tetap menginginkan barang ini, mereka harus menebusnya sebesar 200 juta dolar. Stephen sejenak terdiam, heran, lalu tertawa sangat lebar. Karena dia rasa ada seseorang yang sangat menarik di kelompok Gemini. Choi Sung Hyuk panik merasakan kehancuran yang akan mendatanginya. Stephen menghampiri Legun dan bersiap memberikan sedikit sapaan untuk Legun. Legun cukup terkesan karena Stephen sudah memperkuat skillnya sedikit lebih tajam. Karena dia tahu Saint Leo adalah spesialis bertarung berbeda dengan Aries atau Aquarius. Dengan aura seperti listrik, Stephen pun memegang pundak dari Legun berharap akan berdampak pada Legun. Namun mereka semua yang ada di sana heran karena tak terjadi apapun pada Legun. Terutama Stephen yang sangat kebingungan mengapa skillnya tidak berpengaruh sama sekali pada musuhnya. Legun berkata, "Kau mempelajari skill itu dariku, lalu bersumpah akan menggunakannya untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi kau gunakan untuk pamer seperti ini, apakah kau tidak tahu malu?" Stephen gemetar mendengar hal itu, lalu mempertanyakan siapa kau sebenarnya. Namun suasana menjadi terpecah karena host kembali memulai acara lelangnya. Stephen berkata pada Legun, "Ada banyak sekali pertanyaan untukmu. Namun kita tunda terlebih dahulu karena ada relik yang sangat aku inginkan." Sun Jae mengetahuinya mengkhawatirkan keadaan Legun saat ini. Choi Sung Hyuk sendiri terheran-heran akan kehebatan Rocky muda ini karena dia saja tidak akan mampu menghindari serangan dari seorang Saint. Namun, kenapa Legun malah tetap baik-baik saja? Host menceritakan tentang kehebatan relik yang sedang dilelang ini, bahwa ketika kedua belas Saint tidak dapat mengalahkan salah satu disaster, muncullah Legun dengan senjata ini mengalahkan disaster tersebut. Terlihat flashback 20 tahun yang lalu. Stephen termenung meratapi kekurangannya dibandingkan oleh Legun. Muncullah Legun yang telah kembali setelah membunuh disaster yang dianggap tidak akan bisa dibunuh oleh siapapun. Dari situ Stephen memiliki pemikiran hal yang kurang darinya bukanlah level, skill atau kemampuan, melainkan senjata yang sangat kuat. Ternyata barang itu adalah sebuah tulang yang pernah digunakan Legun untuk membunuh disaster yang telah menggagalkan misi raid 12 Saint. Host mengatakan jika ini adalah salah satu dari 8 relik terbaik milik Legun. Semua orang berteriak histeris melihat relik tersebut. Namun di sini Legun kecewa. Dia mengira reliknya yang mana yang akan dilelang, ternyata hanya tulang itu. Legun ingin menyampaikan sesuatu pada Sun Jae, namun Sun Jae menyuruhnya untuk diam. Karena keadaan saat ini menjadi sangat kacau, dikarenakan barang milik Legun yang saat ini sedang dilelang. Tawaran dimulai dengan kenaikan yang sangat gila. Muncul notif pada kepala Legun jika tingkat famousnya naik sangat pesat. Dia tetap heran mengapa keadaan jadi seheboh ini hanya karena tulang itu. Sun Jae memarahinya dan menjelaskan jika barang itu adalah relik tingkat legendaris yang sudah membantu Legun untuk mengalahkan disaster yang mustahil dikalahkan. Saint Leo sudah berkeliling dunia untuk mengkoleksi barang-barang relik milik Legun. Maka di sini Saint Leo pasti akan menginginkannya. Dan Sun Jae mengatakan pasti akan terjual sangat mahal dan akan masuk ke rekening Legun yang saat ini dipegang oleh pemerintah. Legun yang mengetahui hal tersebut langsung berubah drastis. Saat ini dia menikmati suasana riuh ini sambil memakan popcornnya.
Saat penawaran saling beradu, terdengar suara keras yang membuat semua audiens hening. 1 miliar. Suara itu dari Saint Leo Stephen Marker yang sangat menginginkan relik tersebut. Semua orang terbungkam dan tak mampu membayangkan lagi. Lalu di luar gedung terlihat seekor monster yang siap menyerang gedung tersebut. Saint Leo pun mendapatkan senjata yang dia impikan. Lalu ledakan terjadi dan terlihat seekor disaster yang sedang mencari relik dari Legun. Langsung dengan cepat, Stephen meninjunya hingga terlempar keluar. Stephen sangat senang karena ingin mencoba relik yang baru dia dapatkan. Karena kecerobohannya, menara teleport yang sangat besar pun hancur dan akan roboh. Semua orang yang berada di bawah menggabungkan semua kekuatannya dan ingin menghancurkan menara tersebut, supaya dampak jatuhnya lebih sedikit. Namun karena menara itu memiliki ukuran yang terlalu besar, maka tidak mempanlah kekuatan gabungan mereka. Namun di sini dengan skill Apollo Fury milik Hugo, dia menghancurkan menara yang akan menewaskan semua penduduk di bawahnya itu. Dan terlihat beberapa disaster yang siap menyerangnya dari depan dan menerkamnya dari belakang.